Halo sahabat peternakan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini adalah video ketiga di bidang ide usaha ternak ayam kampung skala rumahan dengan menggunakan modal 6 ekor ayam yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 5 ekor betina. Nah, jadi bagi para sahabat peternakan yang hanya melihat video ini, mungkin video ini tidak akan nyambung ya jika Anda hanya melihat video ini. Tetapi bagi teman-teman sahabat peternakan semuanya yang sudah melihat dari video pertama, kedua, dan yang ketiga ini, pastinya ini akan nyambung. Karena memang di ide usaha ternak ayam kampung skala rumahan hanya menggunakan modal 6 ekor ayam, ini perlu sekali ya, banyak sekali pembahasannya. Kalau kita hanya di satu video mungkin nanti banyak orang yang kelamaan, yang nanti bosan ya. Makanya saya akan dibuat tahap demi tahap ya. Jadi pertama kita sudah bahas tentang strateginya bagaimana. Yang kedua kita membahas indukan, dari mulai belinya dari mana, kemudian cara perawatan induknya bagaimana, pakannya bagaimana, dan sekarang akan menjelaskan tentang penetasannya ya teman-teman, supaya nanti kita itu benar-benar berhasil dan bisa mengejar target yang kita inginkan. Jadi teman-teman, untuk masalah penetasan telur ayam, untuk kita ditetaskan itu, pertama kita harus mengetahui dulu ciri-ciri telur yang baik untuk kita tetaskan ya. Bagaimana sih ciri-ciri telur yang baik untuk kita tetaskan? Pertama adalah memiliki berat yang normal teman-teman ya. Jadi kita harus gram terlebih dahulu ya, supaya nanti hasil atau penetasannya itu maksimal. Biasanya telur yang bagus untuk ditetaskan itu sekitar 45 gram per butir teman-teman ya. Walaupun posturnya agak kecil, tetapi kalau beratnya 45 gram itu bagus untuk kita tetaskan. Yang kedua, ciri-ciri telur yang baik untuk kita tetaskan itu adalah memiliki bentuk yang normal, tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong. Kemudian dari segi cangkang telurnya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya. Itu adalah ciri-ciri telur yang baik untuk kita tetaskan. Kemudian rongga udaranya itu tidak berpindah-pindah ya teman-teman, atau terlihat jelas. Biasanya kalau mau melihat rongga udara itu kita harus menggunakan teropong telur ya teman-teman. Nah, kemudian umur telur itu tidak boleh lebih 5 hari dari keluarnya telur tersebut ya. Nah, jadi setelah keluar telur dari si ayam betina itu tidak boleh lebih 5 hari untuk kita tetaskan ya, supaya nanti tidak mempengaruhi embrio yang ada di dalam telur tersebut. Kemudian rasio indukan teman-teman. Jadi untuk telur yang akan kita tetaskan, kita harus memperhatikan rasio indukan. Yang bagusnya itu adalah 1 jantan banding 5 ya teman-teman. Walaupun memang bisa 1 banding 8 itu bisa. Tetapi nanti akibatnya banyak telur yang tidak dibuahi oleh sang jantan. Itu kalau sistemnya menyampurkan antara jantan dan betina. Tetapi kalau sistemnya menggunakan sistem inseminasi buatan pada ayam, 1 banding 10, 1 banding 15 juga bisa teman-teman ya. Karena itu sistemnya beda. Tetapi kalau sistemnya menyampurkan, maka rasionya harus kita perhatikan. Paling bagus itu adalah 1 jantan banding 5 betina ya. Nah, dan kemudian umur indukan juga teman-teman ya, itu harus kita perhatikan. Jadi untuk si betina itu tidak boleh kurang dari 12 bulan atau 1 tahun ya. Kalau kemudaan itu nanti banyak generasinya itu banyak yang cacat biasanya ya, banyak yang
kakinya bengkok lah, apakah dan sebagainya. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian tidak dapat atau tidak ada kecacadan ya teman-teman, ada yang retak ya, ada yang sebagainya, dan itu harus kita perhatikan. Dan kemudian supaya bagus telurnya itu, maka kita itu harus memperhatikan bahwa untuk memperbaiki kualitas telur itu, pertama asupan nutrisi pada indukan ya. Jadi asupan nutrisi pada indukan itu harus terpenuhi. Kemudian kesehatan indukan juga harus bagus supaya nantinya tidak ada ayam-ayam yang cacat dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita menetaskan telur ayam, kita harus mengetahui ciri-ciri telur yang baik. Setelah itu, kita bagaimana cara persiapan telurnya ya. Nah, jadi untuk persiapan telur sebelum penetasan, pertama adalah pembersihan telur. Jadi jangan ada telur yang kotor ya, apalagi ada yang kotoran ayamnya, ya itu harus kita perlu bersihkan. Bisa menggunakan air hangat, kemudian dilap pakai kain yang halus ya teman-teman, jangan memakai kain yang kasar. Nah, itu adalah persiapan telur sebelum kita dimasukkan ke dalam mesin penetas. Dan kemudian persiapan mesin. Ini banyak sekali para sahabat ternak yang mengeluh tentang mesin penetasnya sendiri. Nah, teman-teman, jadi sebelum Anda menetaskan telur dengan jumlah banyak ke dalam mesin penetas Anda, sebaiknya Anda harus kenali terlebih dahulu mesin tetas Anda. Karena memang jika mesin tetasnya Anda buat sendiri atau beli, pastinya produknya atau bahan-bahannya akan beda-beda. Kemudian ukurannya akan beda-beda ya. Kemudian segi suhunya akan beda-beda karena memang bahan dan luas ukuran itu mempengaruhi terhadap suhu ya teman-teman. Jadi sebaiknya Anda itu harus mengenali terlebih dahulu. Anda harus mencoba terlebih dahulu ya, supaya Anda memahami nantinya di titik mana suhu yang tepat dan juga kelembaban yang tepat supaya nanti berhasil dalam menetaskan telur ayam tersebut ya teman-teman. Jadi perlu Anda perhatikan. Kemudian cek terlebih dahulu ya mesin penetas Anda. Kalau ada yang rusak kita perbaiki ya, kalau ada atau lampu yang mati kita ganti dan sebagainya ya. Nah, itu adalah salah satu faktor mendukungnya keberhasilan dalam menetaskan telur ayam ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya ingatkan lagi, kita untuk menetaskan telur ayam itu pertama kita harus tahu ciri-ciri telur yang baik untuk kita tetaskan. Kemudian supaya telurnya berkualitas dengan baik, maka kita harus mengetahui atau harus bisa memberikan pakan yang baik bagi indukan supaya nutrisinya terpenuhi dan sebagainya. Dan juga indukannya harus sehat, harus yang genetiknya tidak ada genetik yang cacat dari sananya supaya nanti anaknya sehat-sehat dan sebagainya. Nah, sekian teman-teman tentang penjelasan penetasan telur ayam ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe, karena menekan tombol subscribe itu tidak ada ruginya. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu sahabat peternakan semuanya.